Kalau kita pasti responnya ya gimana caranya kita untuk pertama kita harus pendekatan dulu ya sama siswa-siswa yang sekiranya ada arah ke sana gitu kan. Kalau misalkan kita udah dekat dengan mereka, otomatis mereka juga akan berusaha terbuka sama kita gitu. Iya, kalau untuk tawuran memang alhamdulillah nggak ada. Cuman untuk mungkin lebih ke merokok seperti itulah kenakalan yang lainnya. Manila, balik lagi sama aku Liga di Caster Mila di Talk with Podcasters Manila. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Hani selaku guru BK dan Nanang selaku ketua OSIS dari MAN 2 Tulang Bawang Barat. Yang tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Ibu Hani dan Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Nanang, kalau boleh tahu nih persiapan start dari Tulang Bawang Barat sampai Bandar Lampung sekitar dari jam berapa? Dari jam 4.30 sudah siap di sekolah. Udah start di sekolah 4.30. Masya Allah, pagi banget. Berarti setelah sholat subuh langsung ke sekolah ya. Nah itu langsung mulai berangkatnya dari Tulang Bawang Barat pukul 6 lewat tadi. Karena ada trouble ya dari mobil, ada trouble jadi agak terlambat. Makanya tadi nyampe sini kan terlambat juga. Iya, sekitar jam 9. Iya. betul. Nah, terus Bu, berapa jam sih dari Tulang Bawang Barat ke sini? Sekitar 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Nggak terlalu lama. Terus bisa kayak kakak excited gak sih kesini, terus gugup gitu ya? Grogi namanya. Nanang grogi. Iya, grogi. Kata Nanang ketemu cewek cantik-cantik. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih, nama asli Ibu siapa? Kalau saya sendiri namanya Umi Hanifatur Rohmah. Nah, ya. Nanang Fakhrudin. Kalau Ibu dipanggil murid-murid biasanya panggilnya Bu Hani. Ibu Hani. Ya. Kalau Nanang sama teman-temannya? Nanang aja. Nah, aku lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu udah berapa lama sih menjadi guru BK? Kalau saya sendiri kurang lebih masih 9 bulan ya, jadi masih baru. Iya. Masih baru di MAN 2, bergabung di MAN 2. Nah, apa yang menurut Ibu menarik di SMA YP Unila ini setelah tadi datang dan Nanang juga nih? Setelah tadi datang, wah, bagaimana responnya? Banyak ya yang menarik di sini, terutama tentang ekstrakurikuler yang lumayan menunjang, bagus-bagus banget, dan banyak mengadakan event-event yang udah sampai nasional, bahkan mungkin ada yang internasional. Keren banget. Itu sih yang bikin kami dari MAN 2 Tulang Bawang Barat itu excited banget untuk bergabung atau mengunjungi SMA YP Unila ini. Masya Allah. Kalau Nanang sendiri? Banyak sih yang nggak ada di MAN 2 Tulang Bawang Barat. Jauh banget ya Nang. Salah satunya podcast ini, kalau di MAN kan nggak ada podcast. Iya, ini keren-keren ya. Nah, di sekolah MAN 2 Tulang Bawang Barat itu selain mata pelajaran ada kayak lomba mengaji, MTQ gitu ada Bu? Banyak ya? Iya. Atau kayak dakwah-dakwah gitu? Iya, banyak. Termasuknya ke eskul atau emang apa gimana? Karena kita ada ekskul sendiri yang namanya itu Rohis, jadi itu menampung untuk yang lomba-lomba keagamaan atau kegiatan-kegiatan agama gitu. Oke. Nah, menurut Ibu seberapa penting sih ilmu bimbingan konseling? Kalau menurut saya penting banget ya, apalagi di era zaman sekarang ini, kita itu apalagi zaman sekarang ya, generasi kita itu kalau misalkan kita sebagai guru BK atau kita nggak punya ilmu tentang ke-BK-an, kalau kita menghadapi anak, kalau anak itu zaman sekarang kalau misalkan kita keras itu pasti kita salah. Nah, kalau misalkan kita lembut juga kita salah juga gitu. Jadi memang harus ada hal-hal yang diperlukan untuk menunjang itu, terutama di ke-BK-an. Pasti kan kita belajar gimana sih cara menghadapi anak yang sekiranya agak menyimpang, atau misalkan anak-anak yang introvert, gimana sih caranya, gimana sih mengulik anak-anak yang introvert, bahkan ekstrovert. Kita juga harus pandai akan hal itu. Nah gitu, ada ilmunya tersendiri gitu. Nah, kalau buat Nanang sendiri, aku kan OSIS juga nih, aku boleh dong kepo tentang OSIS. boleh. Nah, lebih kepo tentang yang lainnya boleh juga. Nah, event apa nih yang udah kalian jalanin? Banyak sih event di tahun ini karena setelah kita vakum karena COVID, jadi sekarang banyak event yang kami adakan. Salah satunya
belum lama kemarin ada perpisahan, terus sebelumnya lagi ada milad. Milad itu ulang tahun sekolah. Iya. Nah, kita kan lebih ke agama biasa, jadi kita sebut milad. Milad, ya. Milad dua. Nah, prokerja apa yang sekarang atau sedang berlangsung yang lagi dikerjakan? Bukan sedang berlangsung atau sebentar lagi lah ini. Oh, apa tuh? Kelas meeting. Oh iya. Oh, belum kelas meeting. Belum. Masih baru selesai ujian. Oh, Jumat kemarin. Cepetan nyepi ya. Iya. Terus hal yang paling kamu suka dan prokerja yang seru selama kamu jadi OSIS? Prokerja yang seru itu Yang nggak bisa dilupain lah atau apa? Nah, Jalan-jalan, Bang. milad sih, milad kemarin tuh berkesan banget karena salah satu milad yang termeriah. Masya Allah. Bener-bener. Iya. Terus suka duka Nanang menjadi ketua OSIS itu kayak pasti kan ada ya sedihnya atau paling marah lah ya kalau suka lihat anak-anak itu susah diatur, gimana tuh? Ya, sukanya sih ya kita bisa lebih menggali potensi kita untuk bisa memimpin, bisa membuat kegiatan-kegiatan, bisa memajukan sekolah kita dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian untuk dukanya sih banyak sih. Kayaknya banyak dukanya ya. Banyak duka. Kita Banyak sampai dukanya. lembur, sampai nginep di sekolah. Oh, nyampe nginep. Sering banget saya. Sering banget nginep di sekolah itu. Bener-bener. Kegiatan-kegiatan kayak gitu. Karena kegiatan sering nginep. Berarti Iya. pulang tengah malam pun pernah. Pernah. YP juga sih pernah, cuman kalau nginep beberapa sekali gitu, nggak sesering itu. Makanya aku kaget kalau sering nginep. Sering banget nginep. Kalau menurut ibu momen enak dan gak enaknya menjadi guru BK apa tuh, Bu? Momen enaknya ya, enaknya dulu. Enak Kalau aja. enaknya pasti ketemu sama anak-anak, dan pasti setiap anak itu kan berbeda-beda dari sifat, sikap dan lain sebagainya. Itu sih yang bikin seru. Jadi kita merasa excited untuk, waduh gimana nih caranya menghadapi anak seperti ini, gimana sih kita harus menghadapi anak seperti ini. Itu kalau misalkan dukanya dukanya itu banyak ya, pasti kan itu tadi anak itu kan berbeda-beda. Nah, cara penanganannya juga berbeda-beda, dan kebetulan luar biasa, Masya Allah, memang di tahun ini sekolah kami terutama di tentang kebekaan itu memang lagi diuji banget karena anak-anak yang mungkin setelah COVID ya. Oh, iya. Jadi COVID ini kan banyak anak-anak yang SMP masuk ke SMA itu kan mereka nggak tatap muka secara langsung ya, daring. Nah, benar. Jadi itu luar biasa, Masya Allah. Jadi dukanya mungkin itu, ujiannya itu. Kalau sukanya ya itu tadi, bertemu dengan anak-anak yang dari sikap-sifat yang berbeda-beda, unik. Nah, seperti itu. Nah, untuk waktu nih Bu, bagaimana sih Bu cara manage waktu Ibu antara sekolah dan keluarga dan teman-teman Ibu? Oke, baik. Kalau misalkan waktu dibagi-bagi aja sih ya. Misal pagi memang kita harus bangun pagi, siap-siap, masak dan segala macem untuk keluarga di rumah. Setelah itu nanti kerja. Setelah kerja nanti misalkan ada ketemu sama teman-teman bisa setelah kerja atau ada weekend, nah, ketemu sama teman-teman gitu. Mungkin itu aja sih, nggak ada tips dan trik yang lain untuk yang lain-lain. Nah, kalau untuk Nanang sendiri pasti ketua OSIS itu sibuk ya Nang ya. Bagi waktu sama temen juga kadang susah. Nah, itu gimana Nang? Kadang kita kalau ada libur, kita ya usahain sama teman. Kalau nggak ada, ya kita fokus Kerja dulu sambil aja. Kerja sambil main lah. Kerja sama teman-teman. Iya. Karena kita ada kegiatan sampai malam gitu, kita ajak teman-teman buat gabung. Jadi biar ada teman, ya. gitu. Bener. Emang memang ekskul apa? Ekskulnya kalau ekskul olahraga juga. Oh, berarti cabang olahraga ya? Apa cabangnya? Cabangnya Futsal, Nang. Berarti Peter Futsal ya? ya, Lumayan lah ya. Nah, jadi kan aku menjadi ketua OSIS, sudut pandang Ya. Nanang tuh gimana sih jadi OSIS? sudut pandangnya itu kalau kalian udah jadi OSIS, ya kalian harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai bekerja sampai Ya. itu merepotkan orang lain juga termasuk. Iya, benar banget. Karena kita udah jadi anggota, kita siap bertanggung jawab. Jadi yaitu Dijalankan dengan sepenuh hati ya, Nang. Apalagi OSIS kan bisa dibilang organisasi tertinggi di sekolah, menaungi seluruh eskul. Benar. Nah, dampak positif apa yang Nanang dapat kalau menjadi ketua OSIS? Bisa dampak positifnya sih banyak sih. Lebih Apa, Nang? dikenal guru. Terkenal ya. Kenal satu sekolah tuh siapa yang nggak tahu Nanang? Iya. Lebih berani sih. Dulu kan saya yang memang pemalu banget. Oh, berarti Nanang ini Iya, introvert ya. Wah, keren. Mulai SMP kan mulai coba masuk OSIS.
alhamdulillahnya kepilih jadi wakil ketua di SMP. Jadi di mana ini saya ada niat nerusin gitu. Makin memberanikan diri lah ya. Keren, Ada kemajuan ya. Masya Allah. Iya. Terus Ibu, nih pasti kan di kenakalan remaja tuh banyak ya Bu yang terjadi. Gimana sih respon Ibu kalau ada kenakalan remaja yang seperti tawuran atau merokok? Kalau kita pasti responnya ya gimana caranya kita untuk pertama kita harus pendekatan dulu ya sama siswa-siswa yang sekiranya ada arah ke sana gitu kan. Kalau misalkan kita udah dekat dengan mereka, otomatis mereka juga akan berusaha terbuka sama kita gitu. Kalau misalkan anak-anak itu tidak dekat sama gurunya, tidak dekat sama kita sebagai orang tua di sekolah, otomatis mereka juga tidak terbiasa untuk bercerita gitu loh. Nah, nanti kalau kita udah dekat sama mereka, otomatis kita bisa nih gimana sih kiat-kiat untuk menghindari hal itu. Kalau memang sudah terjadi, ya gimana baiknya untuk jangan sampai itu terulang kembali. Nah, seperti itu. Kalau Nanang ngeliat temennya yang kayak tawuran tuh, Nanang ikutan nggak? Nggak kan? Alhamdulillah di sana tuh aman tentram kalau tawuran. Iya, enggak, kalau enggak. memang di sana iya, kalau untuk tawuran memang alhamdulillah nggak ada. Cuman untuk mungkin ke lebih ke merokok seperti itulah. Kenakalan yang lainnya. Berarti kalau sana bukan gara-gara tawuran? Nggak ada. Enggak, kalau di sana memang nggak ada. Kalau di Bandar Lampung tuh lagi rame, kurang lebih tuh geng motor. Iya, Tuh rame. bener. Jadi suka was-was kalau Iya, keluar benar. malamnya. Iya. Kalau di sana alhamdulillah kalau untuk geng motor dan tawuran itu alhamdulillah nggak ada kayaknya aman. Cuman mungkin kalau mereka itu lebih ke merokok, ya sering bolos, nah betul. kayak gitu. Mungkin lebih seperti itu. Misalkan ada anaknya tapi waktu jam pelajaran nggak ada di kelas, nah seperti itu biasanya. Awal ada, Iya, gitu iya. ada. Mungkin lebih ke situ sih, lebih ke situ kalau di sana gitu. Nah Bu, kan kebanyakan para siswa-siswi itu menganggap BK tuh sebagai tempat dari siswa yang punya masalah Iya, itu kan Bu. benar. Kadang kan bisa jadi guru BK itu menjadi teman kita untuk Iya. ngobrol. Itu gimana Bu cara menghapus pandangan tersebut? Nah, kalau itu tadi ya dari pendekatan ya. Kalau misalkan kita pendekatan, otomatis kita kasih pemahaman sama mereka, pengertian bahwasannya BK itu tidak hanya di kenakalan remaja, tetapi di hal-hal yang lain. Misalkan nih tentang masalah gimana sih Bu caranya agar kita tuh tahu kita tuh setelah lulus ini mau lanjut gimana. Nah, seperti itu. Gimana sih Bu caranya untuk saya itu biar supayanya belajar itu bisa nyaman di kelas gitu loh, gimana gaya belajar apa yang harus saya terapkan seperti itu. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka bahwasannya memang BK itu tidak hanya menangani anak-anak yang bermasalah, tetapi juga hal-hal yang lain seperti tentang prestasi dan lain sebagainya gitu. Memberikan pemahaman sih. Kalau misalkan nggak diberikan pemahaman ya mereka tidak akan tahu, tidak akan paham sejauh mana sih BK itu bermanfaat untuk mereka seperti itu. Pokoknya bisa jadi teman cerita. Iya benar, iya benar. Kita ada guru BK Iya, gitu. Iya, jangan memang kalau untuk merubah mindset susah ya, karena memang dari zaman dulu memang mindset kalau udah denger guru BK itu pasti wah polisi sekolah nih, wah pasti gurunya jahat gitu kan. Dan padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Sebenarnya mereka yang paham, yang tahu tentang ilmu tentang kebekaan, ternyata BK tuh nggak seperti itu. Nah gitu. Jadi memberikan pemahaman sih kepada mereka gitu. Nah, untuk Nanang coba dong sampein kesan dan pesan buat anak-anak OSIS di Mandua Tulang Bawah. Nah, barangkali mereka nonton nih. Boleh dong ada kamera? Kesannya sih Awan, Bang. kalian harus Semangat. semangat. Intinya jangan contoh OSIS ini juga OSIS Semanila Iya, benar. bisa dicontoh, banyak kegiatan kompak. Yang satu kekompakan karena ya gitulah. Untuk kekompakan susah. Iya. Lagi belajar ya kan? Belajar. Kalau kata Olive, komunikasi. Iya. Ya, komunikasi pentingnya. Gitu ya. Iya. Udah? Oke, terima kasih banget buat Iya, Ibu sama-sama. Ani dan Nana udah Sama-sama. supporting buat podcast Manila dan datang Iya. ke PU Unila. Terima kasih juga udah diundang di podcast ini. Kaget banget. Iya benar. Tanpa persiapan ini. Ini seru banget Iya, ya iya, datang ke bener. sini. Iya. Ini kita jalan-jalan lagi boleh ya? Boleh. Oke. Makasih Sobat Manila udah nonton dan dengerin curhatan kita orang ini bertiga. Pokoknya pecah banget ya tadi. Makasih ya, dan jangan lupa komen dan subscribe Semanila TV. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.